Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kemarin berpetualang di Istanbul, Turki, hari ini kita lanjut lagi berpetualang ke Bursa. Bursa ini bagian Asianya Turki. Perjalanan dari Istanbul ke Bursa kurang lebih 4 jam. Kota Bursa ini adalah ibu kota pertama Kesultanan Utsmani yang merupakan kota terbesar keempat di Turki. Saat perjalanan ke Bursa, kita sempatkan dulu makan di salah satu restoran, yang dimana makanan berbahan daging menjadi unggulannya. Kita lagi mampir di Yusuf Koftesi. Ini kita mau makan kofte ya, meatballnya Turki. Kofte itu bakso lah kata. Ini bakso bakar. 100% daging. Di belakang saya ini makam Mehmet I atau Muhammad Celebi. Kakeknya Muhammad Al-Fatih. Jadi beliau inilah yang mengirimkan Wali Songo ke Indonesia, yang kemudian menjadi cikal bakal masifikasi dakwah awalnya di tanah Jawa, kemudian menyebar ke seantero Nusantara. Wudhu di Bursa. Bursa itu dingin. Terus air di Turki itu lebih dingin dari udaranya. Nah, apalagi di Bursa kan lebih dingin lagi. Jadi kalau udaranya seperti sekarang sekitar 8 gitu ya. Ini airnya bisa 3 ya, 3, 4. Ya, enggak dingin sih ya. Mau wudhu harusnya berdoa ya. Alhamdulillah anget Pak. Anget ini Pak, bonus nih Pak. Oh iya, benar anget. Iya anget. Oh ya. Yeşil Cami populer dengan sebutan Green Mosque atau Masjid Hijau. Kenapa masjid ini disebut Masjid Hijau? Karena interior masjidnya yang didominasi nuansa warna hijau dan toska. Ada yang menarik juga selain warnanya yang hijau. Yuk kita simak penjelasan Ustadz Husen. Jadi salah satu teknologi yang luar biasa pada masa itu adalah keramik ini. Keramik ini dari Iznik ya. Pada 600 tahun yang lalu ini sudah menggunakan satu teknologi yang namanya geometrik quasi kristalin. Jadi membuat kristal keramik yang presisi itu dibuat dengan teknologi suhu yang sangat tinggi sehingga bentuknya bagus banget, warnanya bagus banget dan bisa bertahan sampai hari ini lebih dari 600 tahun. Keren. 1, 2. Guys, sekedar info aja ya. Dulunya Masjid Hijau ini bukanlah sekedar tempat ibadah saja, tapi juga pernah menjadi pusat pemerintahan sebelum penaklukan Konstantinopel. Masjid ini difungsikan sebagai tempat penyidangan suatu perkara. Kita sekarang ada di makamnya Osman Gazi Turbesi. Turbesi itu makamnya. Inilah pendiri dari Kesultanan Utsmani tahun 1299 dan ini adalah makamnya. Kita akan ziarah ke makam Osman Gazi. Dan yang menarik adalah ada 2 penjaga. Nah ini kayak di film-film ya. Oke, mungkin di fotonya 3, 2, 1, cekrek. Bakat 16 60. Ini topi Seljuk, jadi khas Seljuk ya, yang dipakai sama sama
Ertugrul. Ini belinya di bursa kalau mau beli ya. Jadi nggak perlu jauh-jauh ke Bekasi, di bursa ada. Harganya berapa tadi? 66 lira, sekitar 120. Iya, beginilah. Di depan itu Masjid Ulu Jami. Ulu itu artinya besar, agung. Jami itu Jami, Masjid Jami. Jadi Masjid Jami yang besar. Ini dibangun pada masa Bayezid I setelah memenangkan perang Nikopolis. Sebelum perang itu Bayezid I menjanjikan jika nanti perangnya menang, dia bernazar untuk membangun 20 masjid. Dan akhirnya pada saat perang Nikopolis itu memang betul menang ya. Kemudian Bayezid I harus melaksanakan nazarnya. Hanya pada saat itu setelah dicek di kas kesultanan, ternyata kasnya nggak sebanyak itu. Makanya akhirnya diputuskanlah untuk membangun masjid dengan 20 kubah. Maka kubahnya ada 20. Masya Allah, keindahan masjid-masjid di Turki selalu membuat takjub ya. Teman-teman semuanya, di belakang saya ini Museum Panoramik 1326. Jadi tahun dimana Bursa, kota Bursa ini ditaklukkan oleh Orhan Ghozi. Orhan Ghozi itu anak dari Osman Ghozi. Untuk lebih lengkapnya, yuk kita masuk ke Museum Panoramik 1326. Ini ya, jadi setiap kali masuk museum kita harus pakai hazmat selama masa pandemi. Ya, alhamdulillah kita sekarang ada di Museum Panoramik 1326. Jadi ini adalah museum penaklukan atau Futuhat Bursa. Peristiwa ini kemudian diabadikan dengan sebuah museum yang cukup megah, besar banget. Ini termasuk baru museum ini, jadi selamat datang di Panoramik Museum Panorama 1326. Jadi 1326 ini adalah tahun di mana Utsmani itu membuka atau melakukan futuhat kota Bursa. Jadi ceritanya sebelum Utsmani ini melakukan pembebasan kota Bursa, mereka membangun satu benteng di lereng Gunung Uludah ya. Benteng Kalapan namanya di sana. Kalau sekarang kalau kita mau naik teleferik ke Uludah, bentengnya ada di sana. Mereka membangun benteng untuk menyusun kekuatan pasukan. Nah, pada tahun 1326 ini mulailah ada pengepungan benteng yang luar biasa masif ya, kita bisa lihat di sekitar sana. Dan terjadi pertempuran yang sengit antara Utsmani melawan Romawi Timur ya, Romawi Timur yang dalam hal ini dipimpin oleh Tekfur Bursa. Dan di tahun 1326 inilah Utsmani yang pada saat itu dipimpin oleh Orhan. Kalau kita lihat Orhan ada di sana. Nah, yang di tendanya itu berhasil menaklukkan kota Bursa. Nah, kalau kita lihat yang baju ungu itu itu adalah
Tekfurnya Bursa menyerahkan kunci kota Bursa ini kepada Orhan. Nah, di tahun 1326 itu Osman sudah wafat. Jadi tepat sebelum penaklukan kota Bursa ini, Osman Ghazi wafat, tapi memberikan pesan khusus kepada Orhan dari benteng K8 itu bahwa kamu harus bisa menaklukkan kota Bursa yang ada di depan. Itu secara garis besar begitu prosesnya di tahun 1326. Selebihnya ini adalah gambaran masyarakat tradisional Utsmani, karena mereka kan dulu nomaden ya. Mereka berpindah-pindah, dan ketika mereka bisa menaklukkan Bursa ini, mereka mulai punya tempat yang khusus untuk tinggal. Jadi kalau kita bicara Osman sebagai pendirinya, Orhan ini mendapatkan satu wilayah di Bursa sebagai ibu kota Utsmani pertama kali. Sebelum kemudian nanti di masa Murad I pindah ke Edirne dan masa Muhammad Al-Fatih pindah ke Istanbul. Demikian, kita bisa lihat ya, sekitar sini ada banyak gambar yang menunjukkan kehidupan masyarakat Utsmani era tradisional, era nomaden sebelum mereka tinggal secara mapan di sebuah kota atau punya state sendiri. Setelah kita berpetualang ke tempat bersejarah Islam, kita coba mampir ke Uludag. Tempat ini merupakan gunung salju abadi di Asia. Iya, kita mau berbulan madu di gunung salju, naik teleferik yang tradisional ini ya, yang hawa-hawanya itu bisa kita rasakan, angin-anginnya, deg-degannya di atas sambil goyang-goyang.